bentar. Ini contoh yang bagus untuk aku sendiri curhat ya. Balik lagi, papaku di penjara. Itu menurutku contohnya salah satunya karena pasal karet. Menurutku stream ini udah segede apa anjing, udah tidak masuk akal bagi aku. Jauh dari bayanganku pada saat pertama kali aku sini. Sudah tidak masuk akal, bos. Setuju sekali. Tak serius sih. Apa aja masa gitu? Lu aja nggak nyangka, Mas. Dulu aku ngerasa datang ke stream ini yang nonton ya cuma viewernya Arab gitu. Tapi ini udah banyak orang yang nggak sering nonton streaming, yang nggak pernah nonton YouTube bahkan, atau nggak pernah nonton streaming di YouTube bahkan, nonton juga pas udah lari ke Lambe Turah, udah lari ke TV. Pasti banyak orang yang penasaran ngapain sih. Bisa ku bilang udah jadi yang bahaya tuh, jadi lifestyle tuh loh. Omongan di sini itu bisa jadi pengaruh. Aku pernah bilang kok, ini kalau live stream ini ada waktu pilpres, bahaya banget cuk live stream ini cuk. Aku percayakan padamu formula rahasianya ya. Tetap fokus. Kalau gua spill, gua kena UIT enggak? Wah, jujur kurang tahu. Nah, aku tahu jawabannya. Selama kau tidak menunjukkan bukti chat dan lain-lain yang bersifat privasi, enggak. Kenapa? Event itu nyebut nama. Event itu nyebut nama bisa jadi jatuhnya pencemaran baik, tapi bisa kalau memang mau disidang nih, mau disidang pencemaran nama baik ya adu di sidang. Kalau memang terbukti memang dia melakukan, ya nggak pencemaran nama baik. Misal, let's say dia spill nama lengkap gitu. Deng gitu. Itu bisa disidang. Bisa UIT. Misalnya, ini Thierryson balikin utangku, aku ngepost gitu. Thierryson balikin duitku. Kau udah utang segini-segini nggak dibayar-bayar gitu. UITE enggak, karena di UITE itu nggak ada hal privasi yang disebutkan di sana. Tapi bisa dituntut pencemaran nama baik, jatuhnya bukan UITE. Pencemaran nama baik. Beda case ya. Nah, pencemaran nama baik ini kalau memang terbukti kau punya utang, ya enggak, itu nggak pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu posisinya adalah kalau lu bohong. Setauku sih kayak gitu. Kenapa lu nggak lanjutin hukum lu itu? Bagi aku ya, bisa dibilang takut. Karena hakim, jaksa, sama pengacara itu kayak perpanjangan tangan Tuhan di dunia. Dan yang lu takutin? Aku salah membela, salah menuntut, atau salah menghakimi. Wah, itu hancur. Itu hancur banget. Oke. Make sense. Dan godaannya udah pasti gila, Son. Oke, paham gua. Ancaman, godaan, wah. Sebenarnya paling aman itu kalau dihukum, yang paling menarik. Anjing, keren banget nih orang. Di notaris. Nggak bisa ya? There is always a room for last cigarette sih. Jangan. Coba tidur Rap. Tidur gih. Jadi lu tidur atas. Tidur atas nih. Notaris itu paling enak, tapi bagiku boring gitu. Kerjaan kau itu nyari relasi. Dan tapi semua paper lagi. Semuanya tuh by default. Kau mau perjanjian apa udah ada defaultnya, tinggal ganti nama, tinggal ganti nominal, tinggal ganti agunan kayak gitu-gitu. Tapi duitnya enak kan? Kalau kau punya relasi yang banyak, enak. Kau kenal sama orang, let's say orang bank, let's say orang developer yang gede. Ya duitnya dari situ. Kalau relasi kau dikit ya sampah juga kau tuh. Bobi baru saja memberikan 1 juta rupiah besar tanggal 17 Agustus 2025 dekat Malaysia Seribu ikan sendiri mulut masalah. Bro, gini nih saranku Robi ya, soal utang piutang nih. Utang piutang itu tricky. Kau bisa ngaku-ngaku memang dia utang atau memang dia utang. Pilihannya kan dua itu. Kalau memang dia utang, buktinya apa? Dia punya utang. Terus logikanya orang punya utang ada agunan. Kau megang agunan atau enggak? Oke. Karena kalau kau nggak megang agunan, udah fuck up kau. Kalau misalnya dia bilang itu maksudnya perjanjian loan. Jaminan. 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 Kalau kau nggak megang jaminan, udah fuck up. Itu udah nggak bisa di
anggap utang piutang ya? Bisa dianggap Oke. utang piutang, tapi kalau dia dibilang nggak mampu bayar, Selesai tuh. kehakiman kejaksaan itu mau ini apa? Karena ini masih ke perdata ya? maksudnya perdata. Nggak akan bisa dipenjara, Oh, utang piutang itu nggak bisa pidana? nggak akan bisa. Beda urusan. Oke, let's say dia menang, dia kasus ini. Orangnya nggak bisa bayar, kita hantum secara perdata. Yang nuntut ini bisa dapetin apa? Kalau memang terbukti Hah? dia punya utang Hah? dan perjanjian itu bla 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 bla, Oke. dia bisa minta ganti rugi bisa. Misalnya nih, misalnya gua yang minjem duit si Robi nih, Hah. dia nuntut gua nih. Hah. Terbukti gua minjem dan gua nggak balikin duitnya. Hah. Tapi nggak ada jaminan. Hah. Gua udah nggak ada duit nih. Hah. Apa Ya itu ya? yang fuck up. Kalau kok nggak ada duit, Oke, gua nggak ada duitnya. nggak ada duit sama sekali, kok nggak punya. Bisa nggak kita ambil rumahnya? Ya itu kalau dia memang punya aset bisa. Kalau dia nggak bisa, nggak ada punya sama Nggak punya sama sekali itu fuck up udah. Udah fakat. Udah Sidang fakat. kalau misalnya gua nggak punya apa-apa, Hah. tapi kalau misalnya gua masih punya apa-apa, semua aset gua disita. Bisa. Bukan disita, bahasanya diambil lah Dia sama ambil mereka. dan dinilai nominalnya. Yes. Kalau misalnya masih ada sisa, Apapun itu ya. apapun itu, kalau misalnya gua udah telanjang nih, ternyata dipotong-potong gua masih ada 200 juta gitu. Yaudah. Yaudah. Si Cuma Robi dapat ini 200. harus redo nih. Iya, kayak gitu. Oke. Kalau bank gua tahu, kalau bank tuh bener lu semua aset tuh disita sampai nol, habis itu udah. Tapi kalau bank pasti ada agunan ya. Iya, pasti ada ya. Pasti ada hitungannya. Agunannya itu pun paling 60%, sorry. Yang diutangkan 60% lah maksimal. Bank pasti untung. Pasti untung. Bank pasti untung. Bang. Jadi daripada kau nagih-nagih kayak gitu, ya kau nyari bukti lah. Karena nagih juga percuma kalau duit udah pakai. Ya nggak sih? Kalau dia nggak punya duit mau apa? Iya, mau ngomong apa ya? Atau kalau mau cara jahatnya, kau bawa itu ke pidana jadi penipuan. Oh iya betul. Tapi kau harus bisa membuktikan kalau dia menipu. Kalau nggak bisa juga PR. PR buat kau. Itu hukum kepilitan namanya, betul. Ya sampai dia pilot udah kelar. Oke, sorry nih, tapi gue masih penasaran. Berarti, tapi gue sorry, gue ungkit-ungkit lagi ya. Santai. Kasus cengkel lu, Hmm. itu nggak lu perdatain? Pidana jatuhnya. Penipuan. Penipuan. Heeh. Dan itu udah. Kalau aku udah ikhlas. Karena hitungannya aku karena total aku duit 200 jutaan. Habis gitu aku Kena tipu berapa? 130. Aku hitung itu masih cuma 70 lah. Ya udah, aku ikhlasin. Tapi yang temanku ini yang aku panggil bos Aswa ini, Oh, dia, Asoy kena juga. dia itu kena 600-an. Dan dia laporin. Apa sekarang kasus sudah selesai belum? Belum. Makanya aku sebelum ini sering bolak-balik Jakarta cuma buat jadi saksi. Masih proses. Masih on proses. Tapi ini masuknya pidana. Pidana karena penipuan. Semuanya itu pasal-pasalnya 138 ya? Enggak 138 aja, Pak. Berlapis lah, berlapis. 138 itu enggak penipuan yang kayak gitu. 138 itu menggunakan identitas palsu. Oh, oke. Misalnya aku sosokan nyamar jadi PNS, sosokan nyamar jadi TNI, itu lebih ke 138. Oke. Kok 138, 378. Oh, ya 3 tuh. 378, sorry. Berarti prosesnya panjang juga ya? Oh, panjang. Dari kepolisian, penyidikan, habis gitu dilimpahkan ke kejaksaan, dari kejaksaan dilimpahkan lagi ke kepolisian. Wah, itu panjang. Sorry, ini gue pure nggak tahu. Boleh. Sorry, gue benar-benar pure nggak tahu, bukannya gue mau nyenggol atau apa. Proses itu memang butuh dana nggak? Mungkin ya, beberapa oknum polisi akan bilang, ya ini bisa lebih cepat kalau ini aku mungkin beberapa oknum polisi akan bilang ini bisa lebih cepat kalau misalnya kita ada uang jalan. Tapi secara regulasi harus semua gratis. Nggak ada secara regulasi gratis. Oke. Logikanya gini, Son. Polisi kan ada polsek dan lain-lain. Ada yang namanya hukum itu bisa dilaporkan di tempat kejadiannya. Oh. Namanya locus delicti. Oke. Jadi misalnya ada pembunuhan di Jakarta, kok nggak bisa ngelapor di Jember? Harus di Jakarta. Harus di Jakarta dan di polsek tempat itu kejadian gitu loh. Nah, di polsek itu kan udah banyak kasus. Untuk memprioritaskan jadi yang utama itu biasanya ada oknum. Kadang ada oknum. Nah, kayak gitu. Tapi Kan kalau misalnya let's say nggak ada oknum, sebenarnya ngantri ya. ngantri. Dan setiap hari pasti ada aja. Pasti kasus. ada aja kasus yang datang ke kepolisian. Kenapa aku sering ke Jakarta? Karena bahasanya locus delicti-nya waktu itu di BSD. Jadi aku sering ke polsek apa ya waktu itu. Berarti secara praktek yang kalau orang-orang umum ngomong kayak kalau lu
misalnya kerugian 100 juta, redoin aja, kalau laporan juga bayarnya bakal bisa lebih nih, Bayarnya lebih itu karena prosesnya yang lama. oknum ini ya. Bukan oknumnya aja. Kau misalnya kayak aku nih, Oh, jalan harus ke Jakarta bolak-balik, bolak-balik. Habis gitu untuk bayar pengacara kan nggak murah. Kayak gitu-gitu. Oh, pengacara, oke. Oke, kalau gue nonton di film-film nih, Boleh. kalau gue nonton di film-film, pengacara kalau lu nggak bisa hire sendiri, kayak gue kan nontonnya film-film misal barat ya, pemerintah nyediain tuh. Di Indo ada Memang juga. Ada juga. Ada juga kayak gitu. Jadi pemerintah akan ada pengacara yang memang pemerintah menyediakan untuk orang-orang yang tidak mau membayar. Walaupun tanpa pengacara pun bahasanya pasti akan dialihkan ke sana atau disarankan untuk kayak gini-gini tuh ada, bisa. Tapi dengan adanya pengacara kan kebanyakan orang Indo buta hukum. Dia lebih apa ya, tek-tek, kamu harus gini, kamu harus menyiapkan BAP-nya, buktinya seperti ini lebih teratur aja. Oke. Lembaga bantuan hukum jatuhnya. Oh, LBH, oke, yang gue pernah dengar LBH. Oke, terus sorry, kalau yang kemarin kasusnya kayak berarti sampai sekarang nggak selesai kan? Itu kejadian tahun berapa? Kejadian tahun aku after nonton tahun 2022 22 kayaknya. 22 kayaknya. Apakah memang prosesnya rata-rata selama ini 2-3 tahun lebih atau enggak, memang karena, special case? Karena gini, waktu itu aku sama Bos Aswa itu masih punya prasangka baik. Oh, jadi lu delay. Kalau boleh tahu lu mulai kasus Bos Asu tuh mulai kasusin dari Dari awal 2024. Oke. Tapi kan tetap kalau menurut gue tetap lama tuh, setahun tuh. Apakah memang wajar butuh penyidikan selama itu atau gimana? Jadi yang bikin lama itu karena aku saksi nggak bisa datang cepat. Misalnya aku diundang bulan ini, aku belum tentu bisa datang karena aku harus nyari biaya dan lain-lain. Begitu juga pelaku, dia juga diundang si pelaku itu juga diundang supaya konfirmasi kayak gini-gini. Dan dia itu juga delay gitu. Yang bikin lama itunya salah satunya. Tapi benar gak kalau misalnya lagi kasus gini, kita tuh nggak boleh share gitu dalam persidangan tuh hasilnya apa gitu, kalau masih dalam proses sidang. Misalnya let's say kayak lu mau cerita nih, misalnya bos Aswa nih, gue mau cerita ke misalnya bos Aswa YouTuber gitu, gue mau cerita sidang gue tuh sampai mana, gitu udah nyampe mana. Semua boleh cerita kecuali pengadilan anak. Oke. Pengadilan anak itu nggak boleh. Kalau pengadilan yang udah umum kayak gitu Bebas cerita. Bahkan sampai detail sidangnya gue boleh tahu. Boleh cerita. Boleh. Oh, Karena pengadilan itu bersifat ada beberapa kasus juga yang di televisikan yes, kan ya. Tapi kalau berarti pengadilan anak bener-bener nggak boleh. Kalau Anak di bawah umur. dingin nggak ya? dingin. Gue tahu anak buka aja. Anak di bawah umur itu nggak boleh. Nggak sampai umur, aku cuma ngerti aja, ya aku sarjana hukum cuma ngerti itu aja. Karena kan gue ya syukur-syukur gue belum pernah berurusan sama hukum ya. Baik itu gue dituntut atau nuntut orang tuh nggak pernah gitu. Jadi gue benar-benar kayak amit-amit one day gue harus berurusan dengan hukum tuh gue benar-benar buta total gitu. Startnya dari apa? Bahkan gue kayak BAP aja nih, BAP gue nggak tahu tuh BAP apa. Yang gue tahu ya kan kayak di interview gitu ya. Iya, ditulis ya kejadiannya apa? Gini, BAP itu yang bikin polisi. Iya. Berita acara perkara polisi. Kita di interview kan? Di interview kejadiannya kapan, di mana bla bla blanya, buktinya apa. Kau akan memberikan itu semua, data-data itu semua ke polisi. Nanti yang bikin polisi. Kau cukup pasarnya cukup curhat lah, kayak gitu. Dan polisi juga nggak akan makan mentah-mentah, akan ada cross check, kayak gitu. Lah bukannya pernah, kagak pernah. Apa tuh? Enggak, orang-orang tuh ngira tuh gue pernah di penjara. Nggak pernah. Sampai dia BAP pun nggak pernah. Nah, kalau memang polisi ngerasa, oh ini udah bener nih, maksudnya kan dia akan nyari pasalnya, dan unsur pasal itu terpenuhi. Jadi setiap gini, let's say pasal 378 ya, coba aku cari ya. Pasal 378 itu adalah unsur-unsurnya ya, ada 3 unsur. Yang pertama itu membujuk orang untuk memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Unsur kedua, membujuk orang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau melawan hukum. Secara melawan hukum. Yang ketiga, membujuk orang dengan menggunakan nama palsu, keadaan palsu, akal cerdik, atau karangan perkataan bohong. Kalau salah satu unsur ini nggak kepenuhi, 378 nggak bisa kepakai. Misalnya, dia kan ada salah satu unsur adalah menguntungkan diri sendiri. Kalau misalnya dia bujuk-bujuk tapi tujuannya adalah nggak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, misalnya contoh aku nipu kau untuk apa ya?
aku nipu kau sebagai PNS, ya udah aku pakai baju PNS aja nih. Aku pakai baju PNS, terus kau ketipu. Tapi Wah PNS nih, tapi gua kau nggak nggak rugi. rugi. Heeh. Itu Tapi nggak kau bisa. ngelaporin nggak bisa. jadi Jadi poin 3 syarat itu harus penuh. tiga unsur itu harus penuh. Kalau kurang satu pun nggak Nggak bisa. akan bisa pasal Oh itu pakai. gitu. Ya, oke. Unsur-unsur harus terpenuhi semua. Nah itu polisi pasti akan melihat apakah unsur-unsurnya terpenuhi di pasal-pasal ini. Begitu dia penuhin, dia akan masukkan ke kejaksaan. Kejaksaan akan Menilai. bukan menilai lagi. Kejaksaan akan memproses untuk membuat persidangan. Kayak ada panggilan-panggilan. Yes, seperti itu. Oke. Nah, gue ada pertanyaan lagi nih. Kalau orang pernah masuk penjara dan dia udah bebas gitu, apakah semua orang tuh bisa ngelihat track recordnya? Kalau dia tuh, oh ini orang pernah di penjara gitu, mantan. Apakah dibuka secara umum maksudmu Iya, kayak betul. gitu? Ada satu website bisa ngecek deh, misal gue cek George Sandika gitu, oh mantan napi atau tidak gitu. Setauku nggak ada sih di Indonesia. Berarti itu secara private gitu. Secara pribadi aja. Secara pribadi aja. Secara pribadi aja. Setauku sih nggak ada. Setauku ya. Nggak tahu kalau misalnya sekarang udah ada webnya yang kayak gitu kan. Tapi setauku tuh nggak ada. Oh udah bisa. Aku nggak tahu nih. Benar-benar nggak tahu. Oh sekarang udah bisa. Oke. Oh. Kalau SKCK pun itu bisa bersih kan. SKCK itu kan balik lagi private, bukan yang ini. Oke. Setauku sih. Oh udah bisa ya sekarang ya. Udah nggak bisa. Oh udah ada di MK. Oh iya betul. Oh, Udah di MK sekarang. web Mahkamah Konstitusi udah ada. Oke. Nah, aku pertanyaan lagi nih. Ini gue juga udah penasaran. Apa definisi pasal karet? Yang tadi aku bilang unsur. Unsur dalam sebuah pasal itu harus terpenuhi semuanya. Jadi pasal karet itu kayak kok permainan kata-kata aja. Contoh pasal karet ya. Iya. Nih gue nanya, gue bener-bener buta soal hukum. Keuangan bisa gue jawab. Hukum nyerah gue. nyerah gue. Aku baca dulu nih pasalnya. Kalau gue nggak buta hukum, tidak mungkin kemarin gue blunder itu dulu. Gue nggak buta hukum gue. Excuse me, I'm sorry. Harus ada contohnya nih. Saya pamit undur diri. Lagi nyari nggak? Gue penasaran aja, karena kan kebetulan kan ada memang yang belajar tentang hukum kan. Tuh, penasaran. Biar nggak bego-bego batas soal hukum lah. Gue tuh baru tahu perdata dan pidana itu berbeda tuh tahun lalu anjing. Bangsat. Sumpah anjing. Gue kira tuh semua hal di dunia itu bisa dipenjarain, ternyata tidak. Nggak bisa. Utang piutang nggak bisa. Apapun ceritanya nggak akan bisa. Mentok memiskinkan. Oke, ini pasal 27 ayat 3 UU ITE. Ini UIT. Coba ya. 7 ayat 3. 27 ayat 3 UU ITE gampang nih. Pasti gampang nih, aku baca dulu ya. Setiap warga negara berhak wajib ikut serta setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang bersifat penghinaan atau pencemaran nama baik. Kenapa ini pasal ini disebut karen? Karena penghinaan atau pencemaran nama baik tidak dijabarkan secara langsung. Penghinaan itu kayak gimana? Dan subjektif tuh. Subjektif banget. Maksudnya orang terhina itu karena apa? Misalnya aku ngomong ke kau di Instagram, Thierryson anjing. Itu bisa dikasusin tuh. Bisa dikasusin. Tapi ini karet, bener-bener Tapi karet. lawyer gue juga bisa ngelawan. Lawyer bisa ngelawan. Oke. Karena dengan misalnya itu bahasa yang baku digunakan, bahasa yang biasa digunakan di pertemanan antara TP dan Thierryson. Iya, Jadi itu seharusnya Thierryson tidak terhina kayak gitu-gitu. Karet, di situnya karet. Karet itu dalam artian bisa tarik kiri, bisa tarik ke kanan. Orang interpretasi ya apa ya bahasanya? Mengartikannya ya. Mengartikannya itu bisa luas banget. Oke, paham. Ya pasal karet ini jatuhnya itu kriminalisasi. Oh. Jadi orang nggak salah bisa salah. Itu pasal karet bahayanya di situ dan orang yang berduit bisa bener. Itu tainya pasal karet kayak gitu. Tanya pasal karet begitu. Oke. Nah,
Kalau udah nyampe orang misalnya dikasusin, terus udah sampai Sebentar, ini contoh yang bagus Oke. untuk aku sedikit curhat ya. Balik lagi, papaku di penjara. Oke. Itu menurutku contohnya salah satunya karena pasal karet. Papaku di penjara itu karena tidak memenuhi tidak melakukan undang-undang. Jadi bahasanya APBD, anggaran perencanaan pembangunan biaya daerah, itu undang-undang jatuhnya. Jadi kalau udah didok sama DPRD itu jadi undang-undang yang harus dilakukan. Tapi papaku nggak setuju karena pemasukannya itu seharusnya lebih besar. Karena itu papaku nego lagi kan. Anggap yang masuk ke negara di APBD itu sudah tertulis 100 miliar. Tapi gara-gara papaku nego ulang jadi 150 miliar, papaku di penjara. Menguntungkan negara tapi di penjara itu tai. Kriminalisasi. itu kenanya pasal apa? Gitu. Ya bahasaku kalau aku boleh bilang itu pasal karet. Oh. Karena itu menguntungkan negara, tapi papaku juga salah. Oke. Karena tidak mengikuti undang-undang. Kalau papaku nggak ngide gitu ya bahasanya, nggak ngide buat nguntungin negara, oh ya udah jual aja 100 miliar. Ya aman papaku. Oh nggak, maksudnya tadinya bokap lu itu pas di penjara itu dituntut pasal berapa? Waduh aku lupa. Lupa ya? Lupa persisnya ya, ada di ini kok, di berita banyak banget. Cuma Oke. gara-gara nggak mengikuti nggak mengikuti undang-undang, tapi kan menguntungkan negara. Itu yang tai itu gara-gara menguntungkan negara tapi Itu salah di satu penjara. pasal karet menurut lo. Menurutku salah satu pasal karet. Ya, kalau denger aneh sih. Kau nguntungin negara. Gue mau nguntungin negara 50M lebih gitu. Ini contoh, kau anak buahnya Arab bilang, kau jual merchku 500.000. Kau ngerasa, Kayaknya market lu bisa 750. kau jual 750. Arab ngehukum kau gara-gara jual 750. Kan nguntungin Arab. Ya kayak gitulah contohnya. Oke, menarik. Oke, menarik. Oke. Ada lagi nih. Oke. Kita ngomongin soal hukuman penjara ya. Pidana nih berarti. Kan pidana tuh kalau yang gua tahu dalam beberapa Bentar, untungin 50M tapi kantongin berapa? Bro, itu uang langsung masuk ke rekening APBD. APBD. Langsung masuk rekening. Nggak lewat papaku dulu Ya kalau atau apa. ya kalau beda cerita masuk ke rekening bokap lu dulu ya itu Iya, nggak itu salah dihukum gitu loh. Iya, nggak salah dihukum. Aku nggak akan membela segitunya. Dan ini kan langsung masuknya rekening APBD kan. Langsung salah satu yang bikin aku hancur banget waktu itu karena keuanganku tuh sampai aku sewa pengacara yang top banget di Indonesia. Itu aku abis-abisan di situ. Begitu aku sampaikan berkasnya, dia akan bilang, dia langsung bilang gini, ini dilihat dari sudut pandang manapun nggak salah. Kok bisa dipidana? Dia bilang kayak gitu. Top pengacara nomor 1 di Indonesia bilang kayak gitu. Oke. Soal hukuman penjara ya. Kan kalau kan ada tuh beberapa semua pasal ya. Ada kayak minimal berapa tahun dan maksimal berapa. Oke. Apa yang menentukan misalnya gue kena kasus penipuan misalnya. Let's say gue nggak tahu kasus penipuan, let's say 1 tahun lah minimal, maksimal 20 tahun. Oke. Gimana hakim tuh bisa nentuin, oh lu 7 tahun deh, Oke. lu 3 tahun deh, lu minimal atau lu maksimal deh. Banyak unsur. Pertama kerugian. Kerugian. Habis gitu kalau kita ngomong penipuan ya, kerugian, alasan, kejadian, bisa aja kau juga ada salahnya. Kayak gitu-gitu banyak banget unsur seberapa seberapa besar orang dirugikan, seberapa besar kesalahan kau pribadi, seberapa besar penipuannya, itu semua diperhitungkan. Unsur gua mengaku salah itu masuk ke itu nggak? Ya, Bisa jadi pertimbangan ya? itulah yang tanya, kayak unsur kau berbuat baik aja bisa jadi pertimbangan. Berbuat baik. Itu kayak setiap sidang kau nggak pernah telat atau nggak pernah absen. Itu bisa jadi salah Bisa satu jadi faktor. pertimbangan. Anjing. Bisa jadi pertimbangan di pengadilan. Dan menurut lu itu tai? Tai. Karena itu yang dipakai kemarin kan. Oh, gua nggak ikutin. Ada salah satu kasus yang gede banget di Indonesia, dia dihukum ringan gara-gara dianggap berbuat baik. Berbuat baik setelah persidangan, habis itu dianggap karena dia punya anak dan istri, itu menurutku tai banget. Tapi itu memang kuasanya hakim. Oke. Oh, itu yang viral di internet yang sopan. Ya. Itu salah satunya gara-gara itu. Iya. Tapi itu kuasa hakim ya. Oke. Itu kuasa hakim yang memang kita negara hukum. Kos hakim ya. Yang enggak kita nggak bisa ngapa-ngapain udah. Bahkan presidennya nggak bisa nyentuh kan? Nggak bisa. Karena kan emang Nggak bisa. kan. Trias politika. Iya.
Konstitusinya Eksekutif beda kan? nggak bisa. Presiden nggak bisa intervensi. Jadi mau di kita sana. mau ngeluh presiden kayak gimana pun, presiden nggak bisa nggak bisa, tangan. nggak bisa. Tapi presiden mungkin bisa kasarannya menghakimi hakimnya, mungkin bisa. Tapi untuk kasus intervensi nggak Nggak bisa. Tapi kalau misalnya kayak hakim terduga apa ya? Bisa. Tadi gue mau nanya tadi lupa lagi. Udah berubah itu kan karena naiknya. Jadi pengadilan ada pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan tinggi sama Mahkamah Agung. Sekarang tuh mungkin 20 tahun aku nggak ngikutin ya. Mungkin 20 tahun itu di pengadilan tinggi. Tapi masih ada Mahkamah Agung. Oke. Ini gue sering denger nih, kasus udah case close nih. Tak dihukum 20 tahun. Nah, orang tuh masih bisa aju banding tuh. Ya. Dari penuntut kan. Betul. Ya kan? Siapapun dari dua pihak. Dari dua pihak itu bisa aju banding kan, mau ngurangin atau nambahin. Nah, itu masa itu berapa lama, Pe? Masa Berlaku mereka. Kayak misalnya kayak udah kalau lewat 6 bulan lu nggak bisa nuntut. nggak lagi. ada. Nggak ada. Setauku untuk dari PN ke PT itu setauku sih nggak ada ya. Seingatku ya, karena aku udah lama nggak praktek. Setauku nggak ada. Tapi kalau PT ke MA itu harus ada bukti baru. Jadi kan ada 3 sih, aku tadi bilang. Dari PN, pengadilan negeri, ke pengadilan tinggi. Dari pengadilan tinggi ke MA, untuk syarat bisa ke MA itu harus ada bukti baru. Bukti baru Yang belum ada di yang persidangan. belum ada di 2 persidangan ini. Kasarnya kalau PT itu rematch lah. Tapi kalau MA ini benar-benar harus ada hal baru yang kau bawa supaya bisa meyakinkan kalau putusan PT ini salah. Dan itu udah di sampai MA tuh udah hasil akhir tuh. Hasil akhir Udah nggak bisa dinego. Bisa lagi. Oh, bisa dinego lagi. Bisa dinego lagi, dibanding lagi di MA lagi, bukti baru lagi. Selama ada bukti baru. Selama ada bukti baru. Oke. Oh 2 minggu ya? Aku lupa, beneran aku lupa. 2 minggu sorry. Ada pertanyaan lagi nih. Tapi kalau PT nggak butuh bukti baru sih. Yang pertanyaan lagi. Pertanyaan gue emang loncat-loncat ya. Misal, let's say, kan kita tahu narkoba di sini legal. Ilegal, jelas. Narkoba. Misal, gue clarify, gue nggak pernah nyoba karena gue orangnya gampang ketagihan. Jadi gue nggak berani nyoba. Dan ilegal juga di Indonesia. Oke. Let's say 10 tahun yang lalu, gue narkoba. Terus gue cerita di internet hari ini misalnya. Apakah itu gue bisa dikasusin? Enggak. Jadi ada yang namanya apa ya bahasanya? Kasus yang expired. Nggak usah narkoba, kasus pembunuhan, kasus apa, kalau memang tidak diurusi selama beberapa tahun, di expired aja udah. Oh itu ada jangka waktunya? Ada jangka waktunya, tapi aku lupa tiap kasus itu beda-beda kalau nggak salah. Oke, Expirednya menarik. kasus itu ada. Jadi misalnya let's say gue commit crime sekitar 7-8 tahun yang lalu, dan kalau emang udah expired, gue nggak bisa dikasusin. Nggak bisa. sekali. Karena logika gampangnya gini, mau nyari buktinya gimana? Kalau ada buktinya misalnya ada orang yang nyari bukti nih, misalnya nih, kita ngomong kasus yang berat nih, pembunuhan. Let's say gue nggak tahu tepatnya, anggaplah expired itu 20 tahun, ya kan? Misalnya selama 20 tahun ini anak yang misalnya korban pembunuhan ini dendam tapi baru ada bukti tahun 21 dia keluarin semua, dia angkat kasusnya. Apakah gue masih tetap kena? Seharusnya nggak bisa ya, Karena udah expired. karena udah expired. Seingatku Walaupun kayak buktinya gitu. kuat. Walaupun aku nggak tahu, itu mungkin kalau viral mungkin bisa. Kalau viral ya, bisa jika kalau ada bukti. Seingatku sih nggak bisa, expirednya tiap kasus beda-beda. Bentar, mending aku googling expired kasus pembunuhan. Oh, tidak memiliki kasus kadaluarsa kalau expired, kalau sama pembunuhan. Oh, pembunuhan enggak ya? Nggak ada. Berarti kalau narkoba ada. Ada, narkoba ada. Oh, kalau pembunuhan make sense sih. Kalau pembunuhan karena kan ngerugin orang pertama, dan yang kedua juga ya mungkin buktinya baru ketemu tiba-tiba kan dari CCTV atau apa. Pembunuhan nggak ada. Dan mungkin yang harus kau tahu ini, mungkin aku nggak tahu kau tahu atau enggak ya, masalah aset sih. Hah? Jadi misalnya kau punya aset di Malang, let's say, kau beli tanah gitu, di Malang beli tanah kosongan. Kalau misalnya kau nggak ngurus tanah itu selama kalau nggak salah 10 tahun atau 20 tahun kalau nggak salah, dan itu tempatnya sama orang, tanah itu bisa direbut sama orang. Bisa. Bisa. Walaupun gue punya sertifikat itu semua. Bisa. Dia punya bukti kalau menempati tanah itu 20 tahun, dia bisa menguasai tanah itu. Yang paling bahaya. Biasanya buat orang-orang kaya yang punya aset di mana-mana, habis itu tanahnya nggak diurusin. Karena taunya invest. Tanahnya invest gitu kan. Dan itu masuknya perdata. Maksudnya perdata. Jadi harus kau pagerin lah, harus kau bangun apalah, dan harus kau urusin, dan harus kau pastiin nggak ada yang nempatin itu. Itu bisa biasanya
kebanyakan orang-orang yang nggak tahu tuh orang-orang zaman dulu kerebut setelah 20 tahun, loh kok tiba-tiba dia pikir, oh aku masih punya tanah di sini tuh, kok udah ada rumahnya. Oke. Kerebut udah. Oke. Oh, sama aku mau nanya nih. Ini mungkin agak relate ya soal duit ya. Tapi jawabnya nggak usah detail banget, yang apa aja, yang setahu lo aja. Kan ada namanya kerugian material sama imaterial. Yes. Ya kan? Dasar menilai imaterial itu dari mana? Dan apakah misalnya let's say ya, kerugian material gua 1 juta, imaterial 2 juta gitu. Ya kan? Jadi total 3 juta. Apakah yang ngerugiin gua tuh harus ganti 3 jutanya? Jadi gimana? Apakah yang ngerugiin gua harus 3 jutanya? Nah, apakah gini deh, material dari material itu digabungin jadi satu atau dipisah tuh? Dipisah. Kalau dipisah, imaterial tuh dinilai tuh dari Ngitungnya gimana? ngitungnya gimana? Itu balik lagi ke kau. Misalnya gini, Bos Aswa, misalnya rugi 500 juta, dia bisa nuntut imaterial 1 M bisa. Imaterial dihitung dari mana? Waktu yang kau buang. Habis gitu kalau uang itu diinvestasikan gimana? Habis gitu kerugian apa sih bahasanya? Kerugian PP apa sih bahasanya? Akomodasi dan lain-lain itu bisa kau hitung. Dan itu yang ngitung dari korban. Iya, dari korban, dari yang nuntut bahasanya. Dari yang nuntut. Dan itu ntar diterima sama pengadilan atau tidak, beda cerita lagi. Beda cerita. Dan kalau misal tok 1 M nih imaterial 600 juta, berarti kalau misal hakim lu bersalah, lu harus ganti 1,6 M. Oke. Dan ini kalau mau nuntut itu sekalian yang tinggi. Misalnya jaksa atau kau mau nuntut sekalian tinggi, karena hakim itu di Indonesia jarang banget 100% tuntutannya diterima. Diringanin ya biasanya. Biasanya ya cuma diputuskan 50% atau 40%. Jadi kalau mau nuntut tinggi aja. Makanya kenapa aku bilang kayak jaksa di kasus pembunuhan deh, jaksa itu cuma nuntut 5 tahun, itu udah aku tanda tanya. Loh, kok nuntut 5 tahun? Karena udah pasti putusannya di bawah itu. Udah pasti, nggak mungkin, jarang banget ada memang, tapi jarang banget itu hakim memutuskan mentok dari tuntutan, itu jarang banget. Oke. Sama aku pernah sering nih nonton film. Kalau gue kan udah selesai film aja, gak gue sering nonton film. Orang salah tangkep, ya kan? Terus dia baru bisa buktiin tidak bersalah, ada bukti-bukti proses 10 tahun. Kalau di film kan digantiin, Indo digantiin. Indo nggak ada hukum yang bisa kayak, misalnya gue tidak narkoba, tapi kebetulan gue ada di TKP. Aku nggak tahu ada hukumnya atau nggak, tapi pemulihan nama baik aja nggak. Setahu aku nggak pernah ada. Pemulihan nama baik aja. Ganti rugi juga nggak tuh selama 5 tahun gue di dalam gitu misal. Anjing. Itu digantiin. Kalau memang digantiin secara ini ada ya, secara apa ya, secara undang-undang ada, tapi menurutku harus viral dulu sih.